lagi. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi kita di ibadah teruna secara daring ya. Kakak harap kabar adik-adik sehat-sehat terus ya. Walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19 ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, mari kita memulai ibadah teruna kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdiri, kita menyanyikan Mars Teruna. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan, suci dan kudus karena kami, agar boleh layak masuk ke tata kerajaan-Mu. Saat teduh selesai. Adik-adik, marilah kita berdiri. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 12. Masuklah menghadap Tuhan, bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Kami kembali lagi mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami dengan nafas kehidupan kami yang baru ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ini akan memulai ibadah teruna walaupun masih secara daring ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati ibadah teruna kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami dengarkan sebentar lagi kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Kakak akan membacanya semuanya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca kitab, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir, bait pertama. Adik-adik, kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Victor. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Yohanes 1 ayat yang 19 sampai 28. Izinkan saya membacanya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Dipersilakan duduk. Ya, selamat pagi adik-adik. Tema kita pada ibadah kali ini ialah tetap bersaksi dengan rendah hati. Sebelumnya kakak punya pertanyaan ke adik-adik. Siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Ya, Yohanes Pembaptis mempunyai orang tua yang ayahnya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabeth. Pekerjaannya sehari-hari ya pastinya seorang pembaptis. Tugas dan tujuan Yohanes Pembaptis ialah membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Karena sejatinya orang yang baru dibaptis akan memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Kembali ke dalam pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Yohanes pada saat itu banyak dipertanyakan oleh bangsa Israel. Siapa sih sebenarnya Yohanes Pembaptis itu? Banyak dari yang mereka bilang dia merupakan utusan dari Elia. Ada yang berpendapat juga dia merupakan seorang juru selamat. Ada pula yang bilang kalau dia itu seorang nabi. Tapi Yohanes Pembaptis sendiri menjawab
dengan, coba kita baca ya adik-adik dari Yohanes 19 ayat yang 26 sampai 27. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Tuh, betapa rendah hatinya seorang Yohanes Pembaptis ya. Padahal saat itu dia sangat diidolakan oleh masyarakat, oleh bangsa Israel, karena betapa wibawanya Yohanes, betapa kerennya Yohanes pada saat itu ya. Dia tetap rendah hati, dia tetap takut akan Tuhan. Sampai sebenarnya bisa aja sih dia bilang, "Ya aku seorang nabi, ya aku seorang juru selamat." Tapi tetap ya dia tetap takut akan Tuhan. Nah adik-adik, marilah kita belajar dari Yohanes. Walaupun dia orang yang hebat, tetapi dia tetap rendah hati, dia takut akan Tuhan. Dari adik-adik sendiri pun mungkin saat ini ada kali ya yang banyak idolanya, karena mungkin adik-adik hebat dalam bernyanyi, adik-adik mungkin ada yang cantik juga, ada yang ganteng, sampai banyak orang-orang yang menyukai adik-adik, ada yang pandai main bola, main futsal. Untuk adik-adik sendiri tetap rendah hati, walaupun adik-adik banyak yang menyukai. Jangan sampai adik-adik sombong ke teman-teman, sombong ke keluarga. Jadi bakat yang adik-adik itu boleh sebenarnya berpikiran, aku ingin banyak menyukai aku, banyak yang senanglah sama diri kita sendiri. Jadi bakat yang kita miliki itu alangkah baiknya tuh kita asah, makin kita latihan, makin kita makin kita tinggikan, makin kita puaskan gitu, sehingga itu menjadi banyak berkat untuk orang di sekitar kita. Nah adik-adik, marilah kita belajar dari Yohanes. Walaupun dia orang yang hebat, tetapi dia tetap rendah hati, dia takut akan Tuhan. Untuk adik-adik, selalulah rendah hati dimanapun adik-adik berada, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan teman, dan dimanapun adik-adik berada, agar kita menjadi berkat untuk banyak orang. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib, bait 1 dan 2. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah membimbing kami pada ibadah PLK Teruna pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Semoga bangsa dan negara kami cepat pulih Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan gereja ini Tuhan. Semoga kami bisa berkumpul bersama-sama lagi Tuhan untuk melakukan ibadah, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, terlebih lagi kami ingin mendoakan PLK Taruna Tuhan. Semoga PLK ini semakin berkembang, semakin maju, dan melahirkan jiwa-jiwa muda yang takut akan Engkau Tuhan. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Adik-adik, uang persembahannya boleh adik-adik masukkan ke dalam amplop. Nanti adik-adik tuliskan namanya beserta pelekat dari Pelkat Teruna. Nanti boleh uang persembahannya dititipkan ke orang tua, dan orang tuanya akan kumpulkan hari Minggu pada saat ibadah. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 71, Tuhan Yesus Sahabatku, bait pertama. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Semoga kiranya persembahan ini boleh berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya juga Engkau boleh berkati tangan-tangan kami yang sudah memberikannya ini ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami sehari-harinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat Kak Victor yang sudah menjadi pelayan firman pada minggu hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah Teruna walaupun masih secara daring. Ibadah Pelkat PT tanggal 12 September masih secara daring ya adik-adik. Kakak harap semoga adik-adik boleh kembali lagi untuk mengikuti ibadah Teruna ini. Yo, hari ini hari spesial untuk dirimu. Bertambah 1 tahun untuk usiamu, bertambah lagi, bertambah untuk dewasa. Temukan jati diri untuk lebih berarti. Buanglah jauh jalan pikiran anak kecil. Jaga emosi dan juga amarahmu. Patuhi nasihat kedua orang tuamu. Bila roh Allah ada
Adik-adik, marilah kita berdiri. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 114 di setiap janjiku, bait pertama. Adik-adik, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan yang telah adik-adik mendengar. Semoga apa yang adik-adik dengar bisa menjadi berkat untuk kehidupan adik-adik selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Semoga apa yang kami dengar dari Yohanes bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Semoga kami bisa menjadi bagian dari anak-Mu Tuhan untuk selalu rendah hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah turuna kita hari ini sudah selesai. Selamat sampai ketemu kembali di ibadah turuna minggu depan. Dadah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Di saat urapan tercurah di kepalaku, tubuh pasti takkan hanya terdiam terpaku dan takkan ragu. Ku gerakkan langkahku sama tetap menatap ke surga mataku. Bagai ombak besar ku diterjang, hembusan surgawi bertiup kencang. Segenap bagian dari diriku bersuka, curahan roh Allah buat mataku terbuka. Roh Allah datang berikan kehangatan, luruskan jalanku tanpa hambatan. Lepaskan beban dan masalahku yang membuat hidupku berliku-liku. Iman yang menjadi pedoman untuk hidup, bangkitkan semangatku yang pernah redup. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Kau tak